Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengawasan rutin malam Rabu pas sholatan dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah al-waliyil ghaffar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil bil yasar sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idolih. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengawasan kajian malam Rabu kamar pasolatan Masjid Nurul Huda 19 rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Malam hari ini malam ke-149 tanggal 20 Juni tahun 2023. Nikmat Allah itu sangat luar biasa banyaknya, tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Termasuk nikmat kita bisa sholat berjamaah di masjid, itu adalah bentuk rahmat Allah kepada kita. Saya berulang-ulang, tidak semua orang yang tahu tentang fadilah atau keutamaan sholat berjamaah, yang tahu manfaatnya sholat berjamaah, yang tahu dalilnya, alasannya, tapi mau atau bisa sholat berjamaah di masjid. Kita, saya dan dengan semua, mungkin belum tahu banyak tentang ilmu pasholatan. Mungkin tidak tahu kalau ditanya apa hikmahnya sholat berjamaah, apa dasar hadisnya, apa ada ayatnya. Tetapi kita sudah melakukan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid, itu merupakan sebuah kenikmatan, rahmat dari Allah. Jadi ada orang yang diberikan rahmat oleh Allah pengetahuan tentang sholat, banyak tahu tentang sholat, dari mulai sejarahnya, gerakannya, bacaannya, maknanya, sampai secara tinjauan medis, dari segi olahraga, dari kesehatan ya, atau dari segi yang lain, dari segi filosofisnya, paham dia. Tetapi baru sebatas pengetahuan, tidak dipraktikkan. Maka dalam kesempatan ini setiap malam Rabu kita diingatkan, saya khususnya mengingatkan diri sendiri kepada hadirin sekalian, supaya kita perbaiki sholat kita. Kita terus belajar mengenai pasolatan, tidak akan berhenti mengenai ilmu tentang pasolatan sampai kita akhir hayat. Ilmu pengetahuan tentang sholat itu masih ada yang belum kita kaji, belum ada yang belum kita nikmati, ada yang belum kita pahami, apalagi ada juga yang belum kita laksanakan.
baru sebatas semacam rutinitas atau kegiatan aktivitas berulang-ulang. Oh, ada azan, Pak Jumar subuh azan, ya ke masjid. Cuma gitu aja. Begitu siangnya sama, asarnya, maghribnya, isyanya, mungkin baru sebatas rutinitas. Tetapi itu lebih baik dibandingkan yang sama sekali tidak ke masjid atau ada yang tidak sholat sama sekali. Maka bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, di antaranya dengan diberikan kekuatan, kemampuan untuk sholat berjamaah, maka apa? Kita sholatnya sungguh-sungguh. Dan hadirin rahimakumullah, ini yang malam hari ini kita akan angkat temanya, pengen tenang, sholatlah. Kalau di judulnya berarti pengen tenang, sholatlah. Maksudnya apa ini? Kita akan mempelajari cara-cara supaya dengan sholat itu kita meraih ketenangan. Tenang. Kalau dalam bahasa kerennya itu adalah mutmainnah. Tenang, ada rasa tenang. Setiap orang itu pasti punya masalah. Kecil, besar, banyak, sedikit. Apakah masalah dengan sendirinya, dengan orang lain, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, mesti ada masalah. Lalu masalah itu menjadi bikin tidak tenang. Ada kejadian, ada peristiwa, mesti ada yang bikin tidak tenang. Ditinggal suami kerja misalnya, atau ditinggal anak sekolah dan lain-lain. Itu yang sederhana, mungkin bikin tidak tenang. Maka apa? Kalau pengen tenang, jiwa kita tenang, pikiran kita itu tenang, kata Nabi, sholatlah. Kita mesti sholat. Lah kenapa harus sholat? Kok tidak yang lain? Tidak misalnya dengan obat tenang, minum obat tenang, apakah lewat langsung diminum atau lewat infus, tusukin itu ya, kemudian tempelin ke sini, nanti ngalir supaya tenang. Tidak ya, itu secara medis. Tetapi kita dalam Islam, salah satu upaya supaya tenang adalah dengan sholat. Bukan sekedar barang hilang jadi ketemu ketika sholat. Ada orang yang kehilangan barang, kemudian dia jadikan sholat sebagai penawarnya. Jadi apa? Misalnya hilang sesuatu, dia segera sholat. Nah, ketika sholat biasanya ingat itu barang di mana. Itu biasanya begitu. Ada orang yang begitu. Oh, artinya apa? Dia masih eling bahwa kekuatan sholat itu luar biasa. Meskipun fungsi sholat itu bukan untuk mencari barang yang hilang. Bukan itu. Sholat itu untuk ketenangan. Untuk ketenangan hati jiwa kita. Karena sholat itu kan artinya doa. Doa. Kenapa kok sholat itu disebut sebagai doa? Sebagai doa. Karena esensi atau hal intinya dari sholat itu adalah apa? Doa antara seorang hamba, seorang manusia yang sholat atau musolli dengan Allah. Jadi sholat itu bacaan-bacaan dalam sholat itu bermuatan doa. Bukan sekedar kalimat thayyibah biasa, bukan sekedar takbir, tahmid, tasbih, tetapi ada doa-doa yang memang secara banyaknya kalimat atau banyaknya kata itu sedikit, tapi muatannya luar biasa. Diawali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu kan hanya dua kata. Allahu
akbaru. Dua kata. Tetapi dua kata ini, Allahu Akbar, kalau diresapi, kalau diyakini, kalau kita pahami, sudah berarti meyakini bahwa Allah yang maha besar. Artinya apa? Selain Allah itu tidak besar, kecil. Urusan apapun kecil di mata Allah. Sehingga apa? Pasrahkan segala urusan kita itu kepada Allah. Makanya diawali dengan Allahu Akbar, itu gerakan sholat. Ada qauliyah, ada fi'liyahnya. Jadi ada yang berupa gerakan, ada yang berupa ucapan. Sebelum sholat itu kita apa dulu Bapak Ibu? Wudu ya. Wudu juga itu sebagai sarananya kan. Dalam hadis yang lain disebutkan kuncinya sholat itu adalah toharoh. Maksudnya berwudu, harus suci. Jadi kalau tidak wudu dulu sebelum sholat, maka sholatnya tidak bisa diterima karena kuncinya itu tidak terpenuhi. Miftahus sholah at-tuhur. Kuncinya sholat itu adalah toharoh. Maka apa? Ketika orang bersuci, mensucikan dirinya, dia siap untuk bertemu, untuk menghadap Allah itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Jadi tidak sebatas Allahu Akbar kemudian sampai salim, sampai taslim, Assalamualaikum, hanya ucapan atau gerakan biasa. Tapi ada nilai-nilai yang diutamakan di awal, yaitu suci dulu, tohur, toharoh ya, bersuci dulu, berwudu dulu. Hadirin rahimakumullah, salat itu, salat yang kita lakukan juga sebagai sarana untuk dialog. Loh, kok dialog? Dialog itu kan berarti ada dua orang yang berbicara, hiwar, muhawaroh ya, berdialog atau saling ya dialog ya. Apa iya? Iya. Tetapi bukan berarti langsung seperti dialognya manusia, sesama manusia. Saya dengan Mas Irfan misalnya, omong-omongan, siapa namamu? Nama saya Mas'ud. Nah, itu kan dialog biasa. Tetapi dalam sholat ada dialog. Karena apa? Karena di situ dalam bacaan sholat itu seolah-olah, dan nyatanya memang demikian, Allah itu sangat dekat dengan hamba. Saya ambil contoh. Mengenai wudu. Gih. Kalau wudu itu kan biasanya kan di luar. Karena saya ini kan di rumah kan nggak ada kan di luar. Jadi wudu itu di kamar mandi yang ada hotelnya, yang ada macam-macamnya itu. Sedangkan kalau wudu kan ada dua-duanya. Katanya kalau di kamar mandi nggak boleh misalkan dua-dua itu. Nah itu gimana? Karena kayak rumah saya itu kan tipenya RSS, rumah mungkin sebenarnya seronjol, jadi nggak mungkin ada dua tempat wudunya itu, karena ada yang ngomong bahwa itu aku tetap itu, tapi aku nggak boleh di luar, nah pada tiap hari harus mungkin gitu loh. Oke. Iya, ini terang ini sama Maksudnya pola sama mereka jatuh itu. Ya pokoknya kayak nih di wiki atau trane atau wi trane dibuntu. Nggih. Katanya katanya nggak boleh baca apa kayak ada Quran itu. Oke, terima kasih. Wah, ini tentang wudhu ya. Jadi kasusnya bagaimana secara ringkasnya ya. Bagaimana kalau wudhu yang tempat wudhunya itu keran satu ruangan dengan kamar mandi dan toilet, begitu ya. Bagaimana? Ya silakan wudhu seperti biasa, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ketika toilet dengan misalnya keran ya,
itu satu ruangan, bisa jadi ketika kita cebok itu ada air mustakmalnya, air yang najisnya malah nyiprat-nyiprat. Maka apa? Sebelum keran itu kita mewudu, dipastikan itu yang terutama alasnya itu bersih. Siapa tahu ada yang bekas tadi kita pipis itu airnya disiram itu masih ada, pastikan itu ngalir semua dulu. Setidaknya itu. Tidak ada larangan yang wudu tidak boleh di kamar mandi. Karena zaman Nabi itu kan memang tidak ada kamar mandi. Tidak ada kamar mandi. Jadi tolong sahabat itu ambilkan kayak tuh tempat air, kemudian wudu di situ. Mengenai doanya itu katanya dari luar mengucapkan salam aja di kamar mandi nggak boleh jawab katanya gitu. Iya. Apalagi itu kalau itu kan dan niatnya bismillah, setelah itu ada lagi kan gitu. Oke, baik. Lalu ini saya pertegas dulu ya. Tidak ada yang melarang wudu satu ruangan dengan kamar mandi, itu tidak. Itu yang poinnya dulu ya. Lalu bukankah di kamar mandi itu tidak boleh untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, apalagi doa kan tidak boleh. Jadi kan ada tempat-tempat yang sebaiknya jangan diucapkan kalimat-kalimat thayyibah, apalagi Al-Qur'an. Misalnya ya, tempat buang sampah yang tulang belulang, tempat kotoran hewan, kemudian toilet, tempat BAB dan lain-lain itu. Nah, terus bagaimana? Memang ketika wudhu itu, ini kalau kita niat berwudhu itu kan setelahnya misalnya ya, setelah mandi atau setelah BAB ya, setelah buang air kecil atau buang air besar. Kemudian apa? Tidak usah mengucapkan secara lisan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Dan memang Nabi Muhammad SAW itu tidak mengajarkan, setahu saya ya, tidak mengajarkan bacaan khusus ketika wudhu. Yang saya pahami, Nabi Muhammad SAW itu tidak mengajarkan bacaan khusus ketika wudhu. Tidak ada bacaan khusus dalam wudhu. Dari sudah niat, kemudian cuci telapak tangan ini sampai terakhir itu tidak ada bacaan. Saya juga pernah ngaji bagaimana bacaan-bacaan ketika wudhu. Misalnya ada yang menyebutkan, ini yang saya dulu pernah pelajari ya, nawaitul wudu'a irafil hadasil asgori, itu pas di sini nawaitul wudu'a. Ada yang bilang begitu. Saya masih hafal. Allahumma harim sya'ri, ketika mengusap rambut, Allahumma harim sya'ri obasori alan nar, ya Allah haramkan rambutku dan pendengaranku dari neraka. Kemudian apa kalau tangan itu? Nah, saya nggak amalkan, soalnya dulu pas di pondok itu ya pernah ngamalkan. Karena waktu di pondok itu semua yang dipelajari itu diajarkan ya. Jadi dari itu semua saya nerima aja. Ketika sudah keluar boleh, maksudnya sudah menentukan, oh ini yang saya pakai, ini yang saya nggak pakai gitu ya. Jadi padahal tahu nggak yang Allah apa itu? Allah yumna. Pokoknya jadi Allah berikanlah kitab terbaik lewat tangan kananku, itu kalau tidak salah. Ketika tangan gini ya. Nah, apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu? Setahu pengaman saya itu tidak diajarkan oleh Rasul. Adapun yang mengajarkan itu para ulama setelah Nabi Muhammad wafat, setelah para sahabat wafat. Jadi sahabat pun tidak, sahabat kan yang langsung hidup dengan Rasulullah SAW itu tidak mengajarkan itu, termasuk bacaan dari nawaitu wudu'a. Saya tidak melarang ya, ini saya yang sepahami itu tidak membaca nawaitu pun tidak apa-apa. Jadi nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori lillahi ta'ala. Janganlah Allahu akbar malah salat ya. Lillahi ta'ala sudah. Kemudian ada doanya setiap mengusap-usap tangan itu, kumur-kumur juga ada, hidung, wajah, tangan, rambut, kaki juga ada bacaan-bacaannya. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mengajarkan bagaimana? Kalau diamalkan
pesan saya, kalau usul saya itu sebaiknya kita mengamalkan yang sudah benar-benar dicontohkan oleh Rasul. Kalau Rasulullah SAW tidak melakukan, nggak usah melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasul sebisa mungkin. Jadi tidak usah nambah-nambah. Makanya ketika itu tidak, bagaimana dengan doanya ketika di dalam kamar mandi? Nggak usah. Kalau mau berdoa setelah wudhu, keluar dulu dari kamar mandinya, baru berdoa. Dalam batin, di batin aja. Dalam hati. Karena kan dulu pernah saya bahas ya tentang dari mulai faghsilu wujuhakum itu, yang tentang wudhu itu tidak disebutkan bacaan-bacaan tertentu. Diniatkan saja niat, oh saya mau wudhu. Kalaupun mau saya pengen baca bismillah, kalau gitu bapak ibu wudhu aja di sini, di masjid situ, di tempat wudhu itu kan jelas tuh terpisah. Datang ke sini, kemudian baca bismillah, ya silahkan. Pokoknya kalau dalam beragama itu jangan mempersulit diri sendiri. Kan permudah, jangan dipersulit. Jangan merasa berat dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mudah. Yang berat itu yang tidak mau mengakui sebagai Muslim. Ringan ajaran Islam itu. Itu ada apa? Kan ada dua-duanya itu. Baik, terima kasih. Makanya tadi saya tegaskan lagi, sebenarnya tidak ada bacaan-bacaan khusus ketika wudhu maupun mandi besar. Niat dalam hati, kemudian cuci tangan, kemudian bersihkan kemaluannya, kalau habis ini ya, kemudian atau yang perempuan berarti itunya dibersihkan, baru wudhu. Wudhu kan tadi saya sampaikan, wudhunya tidak usah baca-bacaan, udah gerakan meratakan air itu terus, kemudian meratakan air ke kepala, terus ini catatan untuk mandi besar. Jadi untuk mandi besar pastikan air suci itu yang semuanya rata dulu, jadi basuh. Siramkan air ke kepala, terus sampai ke telinga kena air, ke tangan kanan, tangan kiri, terus ke bawah semua. Pastikan air semuanya kena. Jika perlu diulangi lagi. Kalau belum mantap, baru setelah itu pakai sampo atau pakai sabun. Pakai sampo atau pakai sabun. Jadi jangan sampai baru misalnya menyiramkan 3 gayung atau siwur itu ke kepala 3 kali langsung disampo, terus dikasih baru sabunan gitu ya. Saya sarankan itu belum bersih, belum sah. Karena apa? Air bersihnya itu sudah kena air sampo. Ya. Jadi air yang tadinya di kepala itu udah air sampo, airnya membasuh ke sini, ke bawah. Jadi airnya itu enggak rata. Di air yang belum kena sabun dulu. Ya, biarkan dulu air yang tanpa sabun, tanpa sampo itu rata dulu mengenai seluruh tubuh. Dari udel sampai yang lubang-lubang itu dipastikan kena, termasuk jari-jari kaki. Semua. Makanya tangannya itu kan pertama dibasahi dulu supaya bisa meratakan air. Nah, ini sepele tapi penting ya. Pernah kan saya cerita ya di Masjid Al-Manar Kalangan itu, di antara remaja-remaja itu saya tanya, siapa yang pernah mandi besar? Saya. Terus banyak. Ada yang mimpi basah, sudah semua itu. Yang sudah head semua. Lalu saya tanya, apa itu mandi besar? Mandi pakai sampo. Yang penting samponan. Jadi keramasan. Oh, mandi keramas katanya. Itu perlu diperbaiki ya, bukan mandi keramas kemudian itu mandi besar. Tidak ya. Tidak semua yang mandi keramasan pakai sampoan itu adalah mandi besar. Tidak ya. Anak saya itu tiap sore itu mesti pakai sampo ya. Karena dia bayangan dia itu kalau sehari itu kotorannya banyak kumannya, apalagi di sekolahnya TK itu. Maka apa? Dia harus sore-sore harus disampo. Nah, itu kan bukan berarti mandi dengan pakai sampo terus mandi besar. Bukan ya.
Jadi ada aturan-aturannya. Tapi kan perlu ada sampo. Ya, Nabi belum ada sampo memang, tapi ada untuk sabunnya itu ada apa namanya daun apa? Pokoknya jadi ada pembedanya sendiri untuk meyakinkan, untuk membersihkan tubuh, tidak hanya sebatas air. Kan kalau meratakan airnya itu udah rukunnya mandi besar. Kemudian kita ingin membersihkan lagi, ya pakai sampo, pakai sabun. Di Bapak Ibu mandi tanpa sabun pun tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu merasa bersih tidak? Kalau memang dengan tanpa ada sabun merasa bersih, ya sudah nggak usah pakai sabun. Tapi kalau mau pakai sabun, ada sabun, pakai ya. Karena itu juga membersihkan, kuman-kumannya lebih higienis, tubuh jadi segar juga. Ya. Gitu ya, Pak Yanto, ada lagi? Ya. Tadi kan aku lagi berat. Ini kalau jatuh, ini diambil bisa nggak? Pecisnya Aku kaget nanti kaki. Apa bakat saya? gih. Nah ini, aku gini kan, ini. Oh, lepas itu. Jatuh, misalnya jatuh. Gih. Ini diambil gimana? Masuk badak kan? Gih. Soalnya tadi sampai gini, kamu tidak ini tadi lagi. Gih. Belakang saya nggak tahu siapa itu. Ini misal diambil gimana? Gih. Tadi yang jatuh punya belakang jenengan. Belakang saya. Gih. Makanya sampai itu tidak gini, aku sampai begini-gini tadi, aku begini tadi. Nggih. Makanya kalau misalnya jatuh, diambil di mata, Nggih. kita mata enggak gitu. Yang ngambil Ya, yang jatuh tadi. Gih. Sampai itu bisa gini, aku kan gini cuma yang kaget. Gih. Baik, terima kasih. Jadi pada ini termasuknya bab gerakan dalam sholat ya. Ada gerakan yang sudah sesuai dengan apa aturannya ya syar'i, rukun. Nggih. Kemudian ada bagaimana kalau gerakan yang lain? Dulu pernah saya sampaikan misalnya menginjak kalajengking, menginjak ular. Diinjak itu ularnya, dipatikan. Kalau enggak pakai ambil sajadah, hop gitu ya. Kemudian ada ular atau apa-apa, itu tidak apa-apa karena ada keselamatan yang Oke. Nah, sekarang Sampai gini aku sampai gini tadi aku Oke. Nah, sekarang kalau kalajengking itu dibiarkan, maka bisa berdampak, bisa jadi berakibat gigit yang orang lain atau kita sendiri. Sementara kalau pecis jatuh, biarkan aja. Biarkan aja, kecuali itu memang mengganggu temannya yang di depannya. Dialihkan, tapi nggak usah dipakai lagi, dadak rapiin lagi. Nah, dialihkan aja supaya si tempat sujud kita itu tetap bisa, kemudian di depan pun tidak terganggu. Berarti kan tadi kan nggak bisa aja tadi. Oh ya, makanya. Jangan sampai ke pijak. Nggih. Begini posisi gini lah, aku masuk gini, sampai gini aku tadi. Ya, itu bisa kasus ya, bisa terjadi. Tadi buktinya sudah ada kejadian pecisnya lepas gitu ya, bisa jadi. Makanya jarak antar soft itu juga kan kadang harus diatur. Nanti batasnya ini tuh memang harus diperhatikan, jangan sampai haknya yang di belakang tumitnya itu loh malah diambil alih ya, itu akhirnya disempit. Jadi karena pengen sujudnya panjang, kemudian dia mundur, misalnya. Nah itu ada hak makmum belakangnya yang terambil. Gih, ya terima kasih ya. Ini dari untuk wudhu di kamar mandi boleh, asalkan dipastikan itu tempatnya, alasnya itu bersih, sudah najis-najisnya itu sudah air-air yang tadi bekas mandi atau bekas cipratannya itu disiram dulu. Kemudian kalau bacaannya di kamar mandi sebaiknya tidak usah, apalagi di kamar mandinya itu ada toiletnya. Lebih baik di luarnya baru berdoa. Ini tidak usah memaksakan, saya pengen berdoa, tapi jangan di dalam toilet. Doa yang baik pun di dalam toilet itu tidak bagus. Misalnya, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua aku. Di dalam mandi lagi ngeden. Jangan ya. Seperti saking susahnya BAB kalau Allahumma a'udzubika minal khubuthi misalnya.
wal khaba'is. Nah, itu tidak bisa ya. Nggak usah. Ini saya mau ekspresikan tapi direkam jadi harus hati-hati ya. Oke. Jadi kalau ada orang misalnya ya BAB-nya kok susah banget, wah barangkali karena nggak doa, terus dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu mungkin anak kecil. Ya. Wal khaba'is misalnya gitu ya. Doa gitu ya. Plong. Oh, berarti harus berdoa. Tapi bukan berdoa. Berdoanya itu bukan berarti untuk melancarkan BAB loh ya. Ini harus dipahami. Itu untuk melindungi kita, memohon kepada Allah perlindungan dari godaan setan. Karena dalam toilet itu kan tempatnya makhluk-makhluk itu ya, gak bagus. Makanya apa? Kita berlindung. Siapa tahu ketika di kamar mandi atau di toilet kita itu dibisiki oleh setan. Ada pikiran negatif, ada perbuatan yang nggak bagus. Ini yang laki-laki nih, zaman kuliahan. Kamar mandi itu, ini mohon maaf ya, itu tempat yang tidak bagus untuk laki-laki yang bujang, yang anak remaja. Kenapa? Mohon maaf ini ya, karena di situ tempatnya, kalau bahasa kerennya tuh ONANI. Ada anak kecil soalnya ya. Di kamar mandi, makanya apa? Berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dari gangguan, dari godaan setan. Ya setannya itu melakukan hal-hal yang nggak benar di kamar mandi atau di toilet. Ya, makanya berdoa di situ. Sebelumnya bukan pas mau masuknya ya. Begitu masuknya pakai kaki kiri, itu sebelumnya itu kita sudah berdoa. Ya, gitu ya. Tadi sampai Mengenai sholat Gih. kalau di area pemakaman nggak boleh untuk sholat kan? Tapi ada tempat yang untuk sholat itu, untuk sholat jenazah itu adanya di Bali itu. Dan kalau orang nyewa rumahnya orang Bali, kalau meninggal nggak boleh bawa ke rumah, jadi langsung ke pemakaman, tidak ada tempatnya untuk mensucikan, mencorakan juga ada gitu. Ada kasus itu di mana gitu? Karena brand darurat katanya ya apa? Ya. Tidak pernah dikejar, pernah terjadi Pak. Waktu jamaah mayat di tahunan. Itu beberapa jamaah itu tertinggal, sudah dimakamin di dari kemudian sudah di pintu kampung itu, baru mereka sholat. Sholatnya di sekitar itu, di makam itu. Ya. Jadi ada keterangan itu, jangan jadikan kuburan sebagai tempat sholat. Tempat sholat bukan tempat berdoa loh ya. Ini sholatnya di sini adalah gerakan sholat dari takbir sampai salam. Kalau berdoa silahkan. Ya, ini kalau kasusnya tadi barangkali karena kasusnya di tempat itu di Bali, karena ada keterbatasan, sebaiknya tidak perlu dipaksakan. Kalau memang tidak bisa ya sudah. Atau setidaknya kan mudah-mudahan ya, mungkin sekarang sudah berubah, ada kesempatan bagi yang masih hidup, karena kan menyolatkan itu termasuk salah satu bagian dari perawatan jenazah. Dan yang merawat jenazah itu maksudnya dari mengurus itu ya, dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada salah satu aja dari sekian banyak orang, sudah gugur yang lain. Ya. Nah, ini perlu memang ada namanya dakwah kultural itu ya begini. Dakwah kultural itu dakwah yang di daerah-daerah tertentu yang masih ada budayanya. Tidak bisa disamakan antara dakwahnya sama di antara daerah dengan daerah lain. Hal yang sama itu dibedakan. Kenapa? Ada kulturalnya, ada kebudayaan yang berbeda. Misalnya ini budayanya masih begini, pelan-pelan. Nah, di Muhammadiyah itu ada sekarang dakwah komunitas, dakwah kultural. Jadi ada strategi khusus untuk dakwahnya di lingkungan A dengan lingkungan B itu yang berbeda. Tidak bisa kita ya ada cara, tidak bisa dipaksakan antara yang komunitas, dakwah komunitas terhadap, mohon maaf ya, Gojek online.
dengan yang jamaah di sini. Itu harus dibedakan. Tidak bisa dipastikan. Nih wancine ke tukang gojek misalnya. Nih wancine salat, mandek salat se. Ya ora iso. Atau pas di sawah, krungu adzan ora? Kedengaran. Ya salat. Ya nggak bisa gitu. Kenapa? Ada dakwahnya. Oh, nanti salat ya. Misalnya pas jam zuhur Pak Wandi adzan, misalnya jam 12, belum bisa. Kapan istirahatmu? Setengah 1 atau jam 1? Disitulah kamu sholat nanti. Makanya kemarin kan saya sampaikannya, tidak perlu mengejar yang khusyuk sholat, setidaknya menjaga sholat. Menjaga sholat itu bagaimana? Ketika waktunya sholat, sholat. Perkara nanti di awal, di tengah atau di akhir, tapi dia tetap melakukan, itu sudah lumayan dibandingkan tidak sama sekali, tidak sholat sama sekali. Dakwah kultural itu yaitu antara di Bali dengan di Bantul, antara Gelondong dengan Kota Gede itu akan berbeda. Lihat situasi. Ya, nanti ada lihat situasinya. Karena apa? Jamaahnya itu berbeda-beda. Tadi misalnya Pak di tahunan ada yang begitu, yang sholatnya sholat di kuburan. Itu mungkin dia taunya pokoknya saya pengen jauh-jauh misalnya udah keluarganya pengen menyolatkan, ternyata jenazahnya sudah dimakamkan, kemudian sholat di kuburan. Maka kita apa? Positif thinking. Itu apa? Oh, barangkali dia belum tahu ilmunya. Saya punya pengalaman waktu di Grojogan. Jadi ada sholat berjamaah. Waktu itu ada pertemuan keluarga itu apa? Terah. Ini di tempatnya almarhum situ ya, di itu si Fulan itu. Itu keluarga sholat maghrib. Waktu itu yang imam bukan saya ya, Pak Gofar Latif. Bapak Ibu tahu? Nah udah Pak Gofar Latif selesai. Lalu saya sholat, maksudnya sholat jamaah. Yang lain sholat lagi, ada yang sholat lagi. Jadi saya selesai itu, yang ini belum selesai. Maksudnya bikin jamaah baru. Lalu ada orang, wah ini bengok maksudnya. Oh itu nggak boleh itu apa intinya tuh nggak boleh sholat kalau ada yang sedang sholat, udah berjamaah. Jadi jangan mendirikan sholat kalau ada yang sedang sholat berjamaah. Di tempat yang sama. Lah orang ini kan nggak tahu. Karena apa? Ya mungkin pengen jamaah. Tapi kalau dibentak-bentak di depan orang banyak kan malu. Saya juga tahu kalau ada orang berjamaah, ikuti yang berjamaah itu atau tunggu sampai selesai baru mendirikan jamaah lagi. Nah ini karena sudah tahu. Tapi kalau orang belum tahu, itu belum sholat. Itu kan mungkin bloknya keluarganya si A, ini keluarga ini. Dia bikin sholat. Gak bisa kita langsung menyalahkan atau melarang bentak-bentak di depan orang banyak. Pakai persuasif. Itu apa? Mas, tanya dulu dari mana, kenalan dulu biar akrab. Mas, setahu saya yang saya pahami ketika sudah ada jamaah sholat satu jamaah, maka tidak boleh melakukan atau mendirikan sholat jamaah lagi. Ikuti yang sholat berjamaah pertama atau tunggu sampai selesai baru sholat berjamaah. Akhirnya kenapa? Begitu selesai saya deketin karena kasihan orang dibentak dia izin toh, udah jauh-jauh keluarga masuk keluarga sana dibentak-bentak orang yang mohon maaf ya memang itu. Jadi tahu dia ilmunya tapi tidak tahu cara menyampaikannya. Ini yang penting ya. Ada orang yang tahu sesuatu tetapi dia juga harus tahu bagaimana cara menyampaikannya. Harus alon-alon, hati-hati. Harus pelan-pelan. Di kampung ini dengan di kampung sebelah akan berbeda adat. Di Banjar Dadap sebelah timur, sebelah baratnya RC Masjid Manasikana itu akan berbeda adatnya dengan Masjid Gelondong. Akan berbeda dengan Masjid Istiqomah Kepuh. Jadi budayanya akan berbeda. Maka apa? Ketika menyampaikan hal yang sama tapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Ya. Seperti tadi ke
Pak Yanto atau ke Pak Badawi, saya pelan-pelan, tidak harus, ya nggak boleh, masa sholat kok gerak-gerak, ya ora. Dikasih dulu contohnya. Nabi pun pernah bergerak, jadi melakukan gerakan yang itu bukan gerakan sholat. Itu apa? Mematikan kala jengking, menginjaknya, diinjak itu, pakai alas ya, pakai kan pasir waktu itu, bukan seperti karpet begini. Kita karpet ini, masalah karpet saja, alas sholat ini bisa jadi masalah. Pernah ke masjid yang di sebelah sana, yang di SWO, ya, apa masjidnya pakai karpet? Atau di BIN BAJ sana di Piungan, apa pakai karpet? Enggak. Apa alasannya? Karena karpet ini mengganggu konsentrasi kehusuan sholat. Nabi tidak pernah memakai alas. Oh iya lawang pasir. Lah sekarang jenengan mau bertahan dengan alas ya silahkan. Kalau mau pakai yang ini masih mending. Yang itu tuh, yang di ibu-ibu itu masjid. Itu katanya bisa merusak konsentrasi masjid nanti, karena ada. Jangankan pakai itu, pakai polos aja orang kalau konsentrasinya buyar bisa bahaya kemana-mana. Misalnya sorban warna putih polos, jadikan alas buat apa namanya sujud, itu bisa berbeda-beda kok pikirannya, bisa beda-beda, bisa menghayal, oke putih, nek dipakai karo aku nek mati piye, wah aku bayang kemana-mana. Atau itu kalau misalkan dipakai sama pikirannya beda-beda. Nah, sajadah atau sorban. Ya gitu ya. Jadi apa namanya yang harus ada saat yang tepat, ada cara yang tepat, ada waktu yang tepat. Saya lanjutin lagi ya sekarang, ada 2 menit lagi. Atau tanya jawab atau tutup ini. Jadi saya rujukannya begini. Arihna ya Bilal bis salat. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Maksudnya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW itu penat, banyak masalah, apalagi ketika peperangan, maka minta Bilal supaya segera kumandangkan adzan untuk sholat. Pas waktunya ya. Arihna ya Bilal bis sholat. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Bukan istirahatkan kami dari sholat, tapi bis sholat, dengan sholat. Jadi supaya apa? Karena bisa bikin tenang. Air wudhu aja kan itu bisa bikin seger ya. Bikin seger. Udah panas banget, sudah antri, kemudian waktu zuhur ke masjid, apalagi masjidnya adem gitu, airnya enak ngalir. Kita bersyukur Bapak Ibu. Air wudhunya di sini, air yang buat wudhu sini itu enak. Pak Sudir kan pernah di Masjid Ahmad Dahlan ya, wudhu di sana. Airnya tuh beda rasanya, aromanya beda. Karena menurut penelitian dari UGM, kualitas air, mohon maaf ya, di selatan Ring Road, blok sini dengan blok sana itu berbeda. Katanya, ini saya gak ilmiahnya, tapi secara ringkasnya ada bakteri apa tuh, E. coli atau apa itu, lebih banyak dibandingkan di sini. Di sini ada, di sana ada, tapi lebih banyak. Oh ternyata benar, sama-sama nih, masih sama-sama Banguntapan kan, antara Poteron dengan Wirokatena tetanggaan, tapi beda kualitas air. Bersyukur Bapak Ibu, itu sepele, tapi kalau lama kelamaan kan bisa, wah ini bisa bagaimana. Kalau orang yang cerdas, tahu lingkungan, dia akan tidak sembarangan memilih tempat, tidak karena mewahnya saja, tapi akan sampai ke air, bagaimana ke lingkungannya, ini lingkungannya bagaimana, apakah suka ke masjid atau dekat ke masjid dan lain-lain. Jadi arihna bis salat, arihna ya Bilal bis salat. Kenapa kata Nabi wa ju'ilat qurratu aini bis salah, dijadikan ketenangan batinku ini dengan salat. Disingkatnya Bapak Ibu, silahkan kalau ada masalah apapun segera salat. Sholatnya tidak harus sholat fardu, sholat sunnah. Kalau saya kan berpesannya gini, lakukanlah sholat sunnah itu dalam sehari 3 sholat malam. Kalau tidak bisa sholat malam, sholat qobliyah subuh. Kalau tidak bisa qobliyah subuh, maka sholat
duha. Dah ini aja. Rawatib mungkin karena kesibukan kerjaan dan lain-lain tidak bisa. Setidaknya sholat malam. Oh saya bangunnya siang, sholat qobliyah subuh. Oh masih kesiangan, sholat duha. Sekiranya tidak ini, maka saya akan bertanya, lah kamu sudah sholat wajibnya sudah jos po. Saya juga tidak bisa mengajarkan sholat rawatib antara saya dengan Pak Haji Kasilan akan berbeda dengan Pak Haji Mbah Prapto. Sholat rawatib itu bagus. Ya kalau misalnya Pak Haji Kasilan yang di rumah, ya bisa full. Jadi satu subuh sampai isya mungkin bisa. Tapi misalkan Mbah Prapto pas duhur di sawah, lagi mana? Atau pas asar orang lain juga yang di pasar, ada yang di kantor dan lain-lain. Itulah makanya apa? Ada ilmunya, ada caranya. Utamanya apa tuh sama-sama ilmunya tapi cara menyampaikan yang berbeda-beda. Silahkan Bapak Ibu kalau ada apa-apa sholat, insya Allah bikin tenang. Apalagi dengan sholatnya dipahami, gerakannya, bacaannya, insya Allah akan semakin tenang. Sudah habis. Ada pertanyaan untuk minggu depan misalnya? Cukup? Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi sebelum adzan ya. Mari kita akhiri. Insya Allah minggu depan malam takbir ya. Malam takbir. Jadi pripun? Mau liburan apa buatan? Libur? Malam ke 150. Ya libur ya. Ya alhamdulillah. Pokoknya tetap belajar talabul ilmi tapi bukan berarti karena Idul Adhanya ya. Ya kita ada kegiatan yang lain. Mari. Oh iya, ada takjilan ya Pak. Arafah ya, puasa Arafah. Puasa bukan ada yang belum. Nah, mari kita akhiri dulu aja ya. Kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.